Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Allah yang memberikan hidayah iman, Islam, serta kecintaan kita kepada ilmu yang bermanfaat, dan juga semangat kita untuk menelusuri jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita juga perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan bahasan kita tentang asma wa sifat. Yang pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dua nama di antara Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan makna Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian sekarang kita akan menjelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perlu kita ketahui bahwa tiga nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, merupakan poros bagi asma Allah Al-Husna. Semua makna dari asma Allah Al-Husna maknanya kembali kepada tiga nama tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para pemirsa rahimakumullah, telah terdapat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, Allah menyebutkan tentang nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Begitu juga firman Allah, Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar Rahman. Dalam ayat lain disebutkan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Dan dalam banyak ayat yang lain disebutkan nama Allah Ar-Rahman. Kemudian kita juga mendapatkan Ar-Rahman disebutkan bersama dengan Ar-Rahim di awal surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan terkadang kita mendapatkan bahwa Rahim itu disebutkan oleh Allah dalam konteks rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak menyebutkan wa kana bil mu'minina rahmana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh Maha penyayang kepada orang-orang beriman. Dan dalam ayat lain, dalam banyak ayat, Ar-Rahman disebutkan bersamaan dengan nama-nama yang lain, seperti Al-Aziz, Al-Aziz Ar-Rahim. Begitu juga Al-Ghafur, Al-Ghafurur Rahim. Begitu juga Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Nah, jadi sungguh sangat banyak sekali penyebutan nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim di dalam Al-Quran Al-Karim. Kedua nama yang mulia ini dari Asma'ullahil Al-Husna memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
dan kandungan makna yang sangat dalam. Cukuplah dalam hal ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di awal surah Al-Fatihah, surat pembuka dari surat Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Kita mendapatkan dua nama tersebut, Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu juga Jibril alaihi salam, begitu turun membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, maka ayat tersebut atau surat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad lewat Jibril alaihi salam itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Sehingga kedua nama asma Allah al-husna ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sebagian dari kaum muslimin mensenandungkan atau menjadikan sebagai nyanyian. Tentunya hal ini bertentangan dengan makna dan tujuan disebutkan nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah bukanlah untuk disenandungkan, bukanlah untuk dijadikan sebagai nyanyian, bukanlah sekadar untuk hanya dihafal begitu saja. Tapi kita harus memahami isi kandungannya, makna yang terkandung di dalamnya. Inilah yang ingin kita ketahui pada kesempatan yang mulia ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama yang mulia ini menunjukkan atau mengandung makna yang agung, menunjukkan kepada sifat Allah Ar-Rahmah, Ar-Rahman, dan menunjukkan juga kepada efek dari rahmah tersebut, yaitu sifat rahmah yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki hubungan pengaruh dan efek dari nama tersebut, dari sifat tersebut kepada makhluknya, sehingga seluruh makhluk merasakan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahmat adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, rahmat yang begitu luas, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dan rahmat tersebut Allah berikan efek dari rahmat tersebut bahwa seluruh makhluk merasakan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan rahmat tersebut terlihat secara nyata dalam ciptaan Allah dan juga di dalam syariatnya, karena Allah memiliki sifat rahmah. Ikhwatal iman rahimakumullah, sifat Allah Ar-Rahmah atau nama Allah Ar-Rahman menunjukkan kepada bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna, yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahim menunjukkan kepada bahwa rahmat Allah turunkan, Allah berikan kepada makhluknya, sehingga Allah yang berbuat, Allah yang melakukan, Allah yang memberikan kebaikan pada mereka. Allah yang memberikan karunia kepada mereka. Allah yang memudahkan urusan mereka. Tidak satu pun dari kebaikan, tidak satu pun dari kemuliaan, tidak satu pun dari seluruh perkara yang baik yang ada di permukaan bumi ini, di alam semesta ini, kecuali itu merupakan efek dari sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dalam syariat Allah
dalam perintah Allah dan syariatnya, bahwa semua syariat, perintah yang terdapat dalam syariat Islam ini beserta larangan, petunjuk yang Allah turunkan, hukum-hukum yang Allah jelaskan, semua hal itu merupakan bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah. Allah tunjuki hambanya kepada jalan kebaikan, maka diturunkan Al-Quran, diturunkan syariat. Kenapa? Karena Allah sayang pada hambanya. Allah ingin mereka berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, berada di atas jalan yang benar. Allah ingin mereka itu mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menjelaskan kepada kita sifat keagungan dan kemuliaan, seluruh makna kebaikan yang dimiliki oleh Allah pada hakikatnya telah terkandung dalam makna Ar-Rahman. Dan seluruh perbuatan Allah yang dirasakan oleh makhluk, ya, efek dari perbuatan tersebut, sehingga Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah memberikan kebaikan pada mereka, ya, maka di dalam perbuatan, efek dari perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dirasakan oleh makhluk, itu pada dasarnya adalah bentuk dari rahmat Allah yang begitu luas. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat yang spesial. Begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan tapi pada hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan rahmat dan rahmat yang spesial. Pada hari tersebut tidak seorang pun yang bisa memberikan kasih sayang. Dan pada hari tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kebaikan itu. Subhanallah, kalau kita perhatikan, ya, begitu luas dan begitu banyak rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ternyata rahmat yang Allah turunkan di dunia sekarang ini hanya satu rahmat, yang selebihnya ada di sisi Allah, ya, karena Allah Rahman. Allah memiliki sifat rahmah, dan rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah sangat banyak, ya. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah, Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah, diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini, di alam semesta ini, satu rahmat. Yang dengan satu rahmat tersebut manusia berkasih sayang, ya. Wa anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam. Rahmat yang Allah berikan, diturunkan kepada makhluk di alam semesta ini, jin, manusia, hewan ternak, ya, bahaim, wal hawam, dan hewan-hewan yang serangga, termasuk dalam hal ini yang memiliki bisa dan yang sejenisnya. Semua, ya, mereka mendapatkan rahmat dari satu rahmat tersebut. Wa biha yata'atafun, dengan rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang. Wa biha yatarahamun, saling merahmati. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan rahmat tersebut binatang buas, bagaimana sayangnya binatang buas, ya, kepada anaknya, ya. Hewan, ya,
Lihat bagaimana hewan binatang tidak akan mungkin ya menginjak anaknya. Dan begitu ada hal-hal yang akan mengancam ya keselamatan anaknya, dia akan ya mempertahankan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada masing-masing dari hewan dan binatang tersebut sesuatu yang akan membentengi dirinya dari hal-hal yang akan membahayakan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ya kemampuan insting untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka, sehingga terjadi ya kelangsungan dalam hidup. Ya. Wa akhara Allahu 99 rahmatan, dan ditunda oleh Allah 99 rahmat pada hari kiamat. Yarhamullah biha ibadahu yaumal qiyamah, yang dengan 99 rahmat tersebut Allah akan merahmati hambanya pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi apapun yang ingin kita ucapkan, tulisan apapun yang ingin kita goreskan ya untuk mengungkapkan hakikat dari rahmat dan luasnya rahmat Allah, tidak akan mampu kita melakukan hal itu. Cukuplah dalam hal ini ya untuk kita hayati dan kita renungi bagaimana rahmat Allah yang begitu luas. Qala subhanahu wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, rahmatku, kasih sayangku, rahmati wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Rahmat tersebut, kata Allah, akan aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, sungguh akan menjadikan kita orang-orang yang selalu termotivasi untuk ya melakukan sebab-sebab atau amalan-amalan yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Allah menjelaskan ya artinya rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan rahmat tersebut akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat tersebut. Dan rahmat ini ya tergolong kepada rahmat yang spesial. Ya. Rahmat yang spesial. Dan ini juga bisa ya menambah pengetahuan kita bahwa ternyata rahmat itu juga ada dua macam. Rahmat secara umum dan rahmat yang spesial. Rahmat secara umum yang mencakup seluruh makhluk, ya. Mencakup jin, mencakup manusia, hewan ternak, binatang yang lain, binatang buas, semua mencakup ya makhluk Allah tabaraka wa taala. Semua Allah berikan ya pada mereka kebutuhan hidupnya, dan mencakup orang-orang kafir. Maka Allah berikan dunia kepada mereka, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kan itu adalah bagian dari rahmat Allah yang begitu luas. Tapi yang spesial yang ini berkaitan dengan rahmat diniyah, rahmat yang berkaitan dengan urusan agama, urusan iman, ketakwaan, itu hanya spesial bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Maka rahmat tersebut akan didapatkan oleh seorang hamba yang beriman sesuai dengan tingkat ketakwaan dia. Ya. Semakin dia itu melaksanakan perintah Allah, semakin imannya bertambah, ketakwaannya semakin baik. Ya, dia mengikuti syariat dan tuntunan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan rahmat tersebut, rahmat yang spesial.
Sehingga dalam Al-Quran kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang Al-Quran Al-Karim, qala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Quran tersebut, ikutilah. Ya, fattabi'u la'allakum wattaqu la'allakum turhamun. Ikuti Al-Quran dan bertakwalah kepada Allah, maka sungguh kalian akan mendapatkan rahmat. Kemudian kalian menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Jadi untuk mendapatkan rahmat yang spesial tersebut, ikuti Al-Quran, tadabbur Al-Quran, hayati Al-Quran, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat, taatlah kepada Rasul, mudah-mudahan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Ini menjelaskan pada kita melakukan amal soleh, mengikuti Rasul merupakan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin, minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat ya kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebagai kesimpulan, Allah memiliki sifat rahmah. Rahmatnya itu merupakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjelaskan akan kesempurnaan rahmat yang sempurna. Dan karena Allah memiliki sifat rahmat yang luas, yang meliputi seluruh makhluknya, ya, sebagian dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Malaikat memuji Allah, ya Rabb kami, Engkau yang memiliki rahmat dan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang diliputi oleh ilmu Allah, maka juga akan terliputi oleh rahmatnya. Dan tidak satu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Ini rahmat secara umum. Nah, efek dari rahmat tersebut, maka kita melihat ya bagaimana pengaruh ya dampak dari rahmat tersebut, makhluk berkasih sayang sesama mereka ya. Kemudian yang lebih spesial lagi adalah rahmat tersebut, kasih sayang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah bimbing mereka ya untuk mengikuti jalan kebaikan. Allah berikan keistiqomahan pada hati mereka. Kemudian Allah berikan pertolongan kepada mereka untuk beramal, sehingga dijadikan oleh Allah mereka sebagai orang-orang yang spesial, orang yang mendapatkan kasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya semua hal itu didapatkan dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, beriman kepada Allah, bertakwa, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, pahami makna yang telah dijelaskan tadi, kemudian hayati isi kandungannya, kemudian kita berusaha ya untuk melaksanakan sebab-sebab dan amalan-amalan yang akan mendatangkan rahmat Allah yang spesial itu. Kemudian juga hendaknya hal ini menjadi ya motivasi bagi kita untuk selalu memiliki sifat kasih sayang. Ya. Berkasih sayang, berlemah lembut, merahmati ya sesama. Karena Allah dalam hadis sebutkan sebagai kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Irham man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, maka Allah yang maha tinggi akan merahmati kalian. Tatkala kita berdoa kepada Allah, terutama dalam kondisi seorang melakukan dosa, berbuat maksiat ya, maka dia bertawassul kepada Allah dengan ya Rahman ya Rahim irhamni, ya Tawwab Rahim ya Barur Rahim irhamni, wa tub alayya wa Ghafurur Rahim. Ingat bahwa rahmat itu luas. Di antara rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat selama taubat tersebut ya dalam waktu yang masih ya diterima oleh Allah taubat tersebut, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh Allah.
maka tidak ada putus asa dalam hidup kita. Tidak ada kita ya berputus asa di dalam menjalani hidup ini, karena rahmat Allah sangat luas. Maka kita harus berusaha, apapun yang kita hadapi, berbagai rintangan hidup, cobaan, kesulitan ya yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan berputus asa. Kenapa? Karena Allah Rahim, Allah Rahman, Allah Rahim. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mengintrospeksi diri, ya, meninggalkan kesalahan-kesalahan kita atau perbuatan-perbuatan yang terlarang, kemudian berusaha untuk membenahi diri, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, kemudian memohon kepada Allah sembari kita melakukan ketaatan, beramal soleh, ya, maka rahmat Allah yang kita dapatkan. Ya, rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah ya mendahului kemurkaannya. Rahmati sabaqat ghadabi. Ya, sekiranya setiap ya yang berbuat dosa, berbuat maksiat, seketika itu dihancurkan dan binasakan oleh Allah, semua akan sirna dan binasa. Tapi Allah masih menunda. Allah masih memberikan waktu, peluang, kesempatan untuk mereka kembali, mereka ingat. Inilah salah satu bentuk dari kasih sayang dan rahmat Allah. Ya, maka di antara mereka kembali kepada Allah. Tapi begitu terbukti, ya, pintu-pintu kebaikan telah dibukakan, jalan-jalan kebaikan telah dibentangkan, nasihat wajan telah disampaikan, tapi tidak mau mengikuti sebab-sebab tersebut, maka tatkala itu Allah binasakan dia. Bukan Allah, ya, tidak memberikan rahmat. Allah telah memberikan rahmat, tapi dia tidak memanfaatkan rahmat dan peluang tersebut. Oleh karenanya para pemirsa rahimakumullah, tatkala kita membaca kedua nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan berdoa, berzikir, ya, bertawassul, terutama dalam menghadapi hal-hal yang kesulitan, ya, kesulitan dalam hidup, dan secara khusus tatkala kita mendapatkan ya dorongan dari syaitan dan iblis sehingga terjun ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka hadirkan di dalam kita berdoa makna yang terkandung dari nama Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi yang penyayang, rahmat yang luas dan yang rahmat yang spesial yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah secara umum dan secara khusus, yaitu kasih sayang, bimbingan yang akan senantiasa membuat kita istiqomah berjalan di atas jalan Allah sampai ya kepada ridha Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.